Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah pada kesempatan ini saya mengenalkan diri. Nama Budi Wiratno, nomor induk mahasiswa 221173038, mahasiswa program studi Magister Manajemen Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma. Kesempatan ini dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Dr. Sri Yanti Yosepa SPD MM. Kami akan membawakan paparan tentang konsep manajemen sumber daya manusia strategis. Ikhtisarnya, kami akan membahas arti dan konsep manajemen sumber daya manusia strategis, berbagai model, aliran pemikiran, sifat, dan karakteristik manajemen SDM strategis. Memberikan gambaran skenario sumber daya manusia yang muncul dan perubahan apa saja yang terjadi di bidang manajemen sumber daya manusia. Tujuan pembelajaran: 1. Untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dasar manajemen SDM strategis dengan berbagai model dan aliran pemikirannya. 2. Untuk mendapatkan wawasan tentang perubahan yang terjadi di bidang SDM dan konsekuensi dari perubahan dalam peran dan tanggung jawab manajer SDM. 3. Untuk memahami tantangan yang dihadapi Departemen SDM dan manajer SDM dalam skenario yang berubah dinamis saat ini. Latar belakang konsep manajemen SDM strategis. Dari Chris Henry dan Andrew Pettigrew menyatakan bahwa dalam manajemen SDM strategis ada dua tema utama, yaitu strategis dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengintegrasikan SDM dengan strategi bisnis. Menurut mereka, ada 4 makna yang mendasari dalam konsep manajemen SDM strategis. Pertama, tentang penggunaan perencanaan strategis. 2. Melalui pendekatan hubungan antara desain dan manajemen sistem personalia berdasarkan strategi tenaga kerja dan didukung oleh filsafat yang luas. 3. Mencocokkan aktivitas dan kebijakan SDM dengan beberapa strategi bisnis secara jelas. 4. Menempatkan orang-orang dalam organisasi sebagai sumber daya strategis untuk pencapaian keunggulan kompetitif. Definisi manajemen SDM strategis bervariasi. Secara umum mengemukakan bahwa manajemen SDM strategis berusaha untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola aset manusia melalui serangkaian praktek SDM yang terintegrasi dan sinergis, melengkapi strategi bisnis secara keseluruhan. Manajemen SDM strategis sebagian besar tentang integrasi dan adaptasi. Poin utamanya adalah: pertama, manajemen SDM terintegrasi penuh dengan strategi dan kebutuhan strategis perusahaan. Kedua, kebijakan tentang SDM harus saling terkait, baik di bidang kebijakan dan di seluruh hierarki. Ketiga, praktik SDM disesuaikan, diterima, dan digunakan oleh tiap manajer departemen dan karyawan sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari mereka. Dalam layar terlihat jelas tentang perbedaan
manajemen SDM tradisional dan manajemen SDM strategis. Yang pertama, belief atau kepercayaan atau keyakinan dalam manajemen SDM tradisional berupa conformity atau kesesuaian atau kecocokan. Sementara di manajemen sumber daya manusia strategis menggunakan cara can do outlook atau menerima pendapat dari luar. Yang kedua tentang guideline atau pedoman. Dalam manajemen sumber daya manusia tradisional menggunakan kontrak dan rule atau peraturan-peraturan. Sementara dalam manajemen sumber daya manusia strategis menggunakan visi dan misi perusahaan atau organisasi. Kemudian yang ketiga, di bidang objektif atau tujuan, manajemen SDM tradisional mengikuti kepentingan dari organisasi atau interest organisasi. Kemudian di manajemen SDM strategis menggunakan kepentingan organisasi dan kepentingan individu, interest organisasi dan interest individu. Kemudian yang berikutnya yaitu scope atau bidang di manajemen sumber daya manusia tradisional. Scope-nya yaitu di departemen personel untuk mengatur tentang SDM. Sementara di manajemen sumber daya manusia strategis skupnya ada di manajer general atau manajer umum. Kemudian di dalam metodologi di manajemen SDM tradisional bersifat teknikal dan spesialis. Sementara di manajemen SDM strategis metodologinya profesional dan manajerial. Kemudian yang berikutnya tentang di bidang approach atau pendekatannya di manajemen SDM tradisional menggunakan pendekatan segregat dan staf fungsi. Sementara di manajemen SDM strategis menggunakan pendekatan sistem. Selanjutnya di bidang fungsi di manajemen SDM tradisional menggunakan fungsi tradisional dan hanya bersifat administratif, dan di manajemen SDM strategis menggunakan fungsi modern dan development atau mengembang sesuai dengan perubahan. Kemudian berikutnya tentang nature atau sifat dari SDM, yaitu di manajemen sumber daya manusia tradisional bersifat short term atau jangka pendek dan constraint atau tidak alami. Kemudian di manajemen SDM strategis bersifat evolving strategic role atau berkembang. Selanjutnya di bidang trust atau daya dorong di manajemen SDM tradisional, daya dorongnya, trustnya hanya bersifat monitoring, sementara di manajemen SDM strategis bersifat nurturing atau dipelihara. Kemudian di bidang status, manajemen sumber daya manusia tradisional bersifat implementer atau penerapan, kemudian reaktif. Kemudian di manajemen SDM strategis statusnya bersifat formulator atau perumus dan proaktif. Terakhir, di bidang role atau peranan, perbedaannya yaitu di
Manajemen SDM tradisional peranannya bersifat mencapai tujuan atau attain goal. Dan di manajemen SDM strategis peranannya berupa sebagai desain goal atau sebagai pendesain tujuan dari organisasi atau perusahaan. Kemudian model manajemen SDM strategis. Terdapat aliran pemikiran dan model di manajemen sumber daya manusia strategis, yaitu menghubungkan manajemen SDM strategis dengan kinerja dan efektivitas perusahaan. Untuk menguji efektivitas praktek SDM pada kinerja perusahaan dapat diidentifikasikan dengan perspektif kontingensi, perspektif universalistik, dan perspektif konfigurasi. Apa yang dimaksud dengan perspektif kontingensi? Yaitu teori kontingensi berpendapat bahwa agar efektif, praktek SDM organisasi harus konsisten dengan strategi bisnis organisasi atau perusahaan. Sementara perspektif universalistik bersifat mikroanalitik, berpendapat bahwa praktek SDM selalu lebih baik daripada yang lain, dan semua organisasi harus mengadopsi praktek ini. Selanjutnya, perspektif konfigurasi, yaitu bagaimana pola beberapa variabel independen terkait dengan variabel dependen, yaitu bagaimana sistem praktek SDM menghasilkan kinerja yang lebih baik. Variabel independen adalah variabel yang langsung berpengaruh terhadap proses manajemen SDM, sementara variabel dependen adalah pengaruh yang tidak langsung terkait dengan manajemen sumber daya manusia. John Purcell mempertimbangkan dua perspektif utama untuk manajemen SDM strategis, yaitu pendekatan yang paling sesuai atau pendekatan kontingensi, dan praktek terbaik yaitu pendekatan universalistik dan konfigurasional. Penjelasannya adalah pendekatan yang paling sesuai atau kontingensi. Perspektif yang paling sesuai berfokus pada hubungan strategi SDM. Hal ini didasarkan pada premis bahwa efektivitas organisasi bergantung pada kesesuaian antara strategi perusahaan dan sumber daya manusia. Pendekatan kontingensi dapat dikategorikan ke dalam dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan instrumental atau model Michigan dan pendekatan humanistik yaitu model Harvard. Seperti tampak di layar, ada dua gambar atau model. Yang pertama model Michigan, yaitu proses integrasi manajemen SDM strategis, di mana terdiri dari tiga hal utama, yaitu strategi mempengaruhi struktur dan SDM, kemudian struktur juga mempengaruhi manajemen SDM. Tiga hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan kekuatan budaya sekitar atau yang berada di lingkungan perusahaan atau lembaga yang akan mempengaruhi strategi, struktur, dan manajemen sumber daya manusia. Kemudian gambar di bawah tentang siklus sumber daya manusia.
Diawali dengan seleksi, kemudian performa atau kinerja, kemudian appraisal atau penilaian. Dari penilaian ini terjadi dua hal, yaitu reward atau gaji ataupun punishment. Kemudian development atau pengembangan. Dari pengembangan ini kembali lagi bisa ke seleksi ataupun langsung ke performa atau kinerja. Gambar selanjutnya yaitu model Harvard. Dalam model Harvard ini ada dua bagian besar, yaitu stakeholder dan situational factor. Stakeholder adalah pemangku kebijakan, terdiri dari shareholder atau pemegang saham, manajemen, government, pemerintah, employee atau pegawai, supplier atau penyedia barang, kemudian society atau masyarakat. Kemudian bagian kedua yang terkait yaitu faktor situasi, yaitu strategi, filosofi, value atau nilai-nilai, law atau hukum peraturan yang berlaku, market pasar, teknologi, ekonomi, kemudian workforce profile atau profil kekuatan pekerja. Dua hal ini menghasilkan kebijakan manajemen sumber daya manusia, di mana dihasilkan tentang influence, kemudian SDM flow atau aliran sumber daya manusia, kemudian reward dan sistem kerja. Kebijakan manajemen sumber daya manusia ini menghasilkan outcome SDM, yaitu komitmen, kompeten, kongruen, dan cost saving atau penghematan biaya. Dan goalnya adalah, tujuannya adalah kepada individu, organisasi, dan sosiatal atau masyarakat luas. Dari goal ini pengaruhnya balik lagi ke stakeholder dan situasi faktor. Jadi siklusnya balik lagi ke awal, mempengaruhi kebijakan di stakeholder dan faktor situasional. Poin kedua dari John Purcell tadi yaitu tentang praktek terbaik atau pendekatan universalistik dan konfigurasional. Perspektif universalistik yaitu bersifat mikroanalitis dan menekankan bahwa praktek SDM tertentu selalu lebih baik daripada yang lain, dan semua organisasi harus mengadopsi praktik ini untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja. Sementara perspektif konfigurasional menggabungkan kesesuaian internal dan eksternal yang dipandang sebagai dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Karakteristik manajemen SDM strategis yaitu integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Integrasi vertikal yaitu strategi SDM perlu diintegrasikan dengan rencana bisnis. Kemudian integrasi horizontal yaitu strategi SDM saling berhubungan untuk mendukung satu sama lain, meliputi integrasi internal dan eksternal. Jadi, integrasi vertikal yaitu strategi SDM terkait dengan perusahaan atau tujuan dari perusahaan atau organisasi. Sementara integrasi horizontal, integrasi mendatar, jadi strategi SDM
antar departemen, antar bagian, antar seksi. Jadi strateginya harus saling terkait dan saling mendukung. Berdasarkan pemahaman di atas, karakteristik manajemen SDM strategis dapat disimpulkan sebagai berikut. Manajemen SDM strategis adalah pendekatan integratif untuk manajemen orang. Ide kunci di balik integrasi strategi secara keseluruhan adalah untuk mengkoordinasikan sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga memberikan kontribusi untuk melaksanakan strateginya. Manajemen SDM strategis merupakan pendekatan generalis atau pendekatan secara umum, bukan hanya tanggung jawab Departemen SDM, tetapi juga agen atau departemen lain seperti manajer puncak dan manajer lini. Jadi, semua manajer adalah manajer orang. Baik itu manajer operasi, manajer produksi, itu adalah manajer orang. Diharapkan para manajer di semua tingkatan, terlepas dari departemen atau fungsinya, mereka harus menaruh perhatian pada masalah SDM. Disebutkan tadi, saya tambahkan sedikit, ada manajer lini. Manajer lini adalah manajer paling bawah, di mana manajer ini langsung mengawasi personil yang ada di bawahnya, seperti mandor ataupun kalau di militer komandan regu. Jadi jumlah pegawai mereka lebih kurang hanya 10 orang. Jadi mereka bersifat operasional, manajer lini. Manajemen sumber daya manusia strategis adalah pendekatan komprehensif untuk manajemen orang. Pendekatan strategis untuk SDM berkaitan dengan semua karyawan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan merancang strategi SDM dengan memperhatikan semua departemen dan unit. Melihat fungsi SDM dari perspektif yang luas, daripada mempertimbangkan masalah SDM sebagai bagian dari domain teknis yang sempit. Definisi manajemen SDM strategis bervariasi, tetapi sebagian besar ahli setuju bahwa pada akhirnya berusaha untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola aset manusia melalui serangkaian praktik SDM yang terintegrasi dan sinergis, yang melengkapi dan mempromosikan strategi bisnis secara keseluruhan. Manajemen SDM strategis menganggap karyawan sebagai aset yang paling penting. SDM berpotensi menjadi sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan yang paling vital bagi organisasi. SDM adalah aset organisasi yang paling berharga. Manajemen SDM strategis memiliki fokus jangka panjang, sedangkan manajemen SDM tradisional memiliki fokus jangka pendek dan tidak selaras dengan kebutuhan bisnis yang selalu berubah. Ini sudah disebutkan tadi di perbedaan antara manajemen SDM tradisional dan manajemen SDM strategis. Manajemen SDM strategis berfokus pada pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah seseorang yang membeli barang atau jasa perusahaan dan membayarnya. Sedangkan pelanggan internal adalah karyawan yang memanfaatkan layanan departemen
SDM untuk menciptakan pesanan dari pelanggan eksternal. Pelanggan internal yang puas membantu membangun atau menciptakan pelanggan eksternal juga yang puas. Jadi di sini bisa dicontohkan bahwa misalnya perusahaan tersebut bergerak di bidang otomotif, misalnya menghasilkan sepeda motor. Jadi diharapkan pelanggan internal atau bisa disebut juga pegawai dari perusahaan tersebut menggunakan produk dari perusahaan tersebut, misalnya membeli motor dari perusahaannya sendiri. Dengan cara tersebut, secara tidak langsung pegawai perusahaan tersebut mempromosikan barang perusahaannya sendiri. Secara langsung dapat mempengaruhi masyarakat sekitar dari pegawai tersebut untuk ikut membeli barang hasil dari perusahaannya. Mungkin itu contoh yang sederhana ya untuk mengartikan pembahasan kita ini. Kemudian manajemen SDM strategis memiliki fokus pasar dan lingkungan. Keputusan sumber daya manusia strategis secara eksplisit mengenali ancaman dan peluang di setiap daerah atau area dan berupaya memanfaatkan peluang sambil meminimalkan peluang ancaman. Jadi dari pembahasan ini, manajemen SDM strategis juga harus mengenal daerah dari pemasaran barang atau jasa yang dibuat perusahaannya. Kemudian ancaman yang mungkin akan mengganggu pemasaran dari produk barang dari perusahaan. Misalnya tadi dicontohkan sebelumnya tentang perusahaan otomotif yang menghasilkan misalnya sepeda motor, maka harus mengenal area pemasaran dari produknya. Misalnya sepeda motor di area misalnya di wilayah Jawa itu konsumennya cenderung sukanya ke jenis apa? Karena kan sepeda motor ada berbagai macam tipe, ada jenis motor motor bebek disebut orangnya, ada motor matic, ada motor sport, atau ada jenis skuter, ada jenis Vespa ya. Nah, itu harus dipahamin oleh manajemen SDM strategis. Kemudian juga harus mengetahui ancaman dalam hal ini seperti saingan usahanya. Ya tadi seperti memproduksi sepeda motor kan ada banyak mereknya ya, ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki, ada Binelli atau apa gitu, ada Bajaj. Nah, itu misalnya kalau yang kita bicarakan ini perusahaan Honda, ya Honda harus mengetahui ancaman dari merek-merek lain. Misalnya apalagi terkait dengan penggunaan teknologi. Sekarang kan teknologi cepat berubah. Harus mengetahui ancaman-ancaman dari saingan-saingannya dalam menerapkan teknologi. Di mana perkembangan teknologi semakin cepat, selalu berubah. Kalau tidak diikutin akan menjadi ancaman nyata yang akan mengganggu pemasaran produk barang-barang yang dihasilkan. Selanjutnya,
manajemen SDM strategis meningkatkan status fungsi sumber daya manusia. Profesional SDM berada di pusat organisasi saat ini. Meskipun status manajer SDM telah meningkat, Departemen SDM dipandang sebagai departemen penting. SDM administratif dan strategis saling terkait erat. Semua fungsi SDM memiliki beberapa elemen strategis. Tingkat manajemen diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu tingkat strategis, tingkat manajerial, dan tingkat operasional. Dalam model Michigan menganjurkan bahwa efektivitas organisasi dicapai dengan memastikan kesesuaian antara strategi perusahaan dan sumber daya manusia. Pada model Harvard mengakui kepentingan dari pemangku kepentingan yang berbeda dan faktor lingkungan yang membantu membentuk strategi SDM. Meskipun yang pertama adalah hard approach atau strategi sebagai penentu SDM, yang kedua adalah dimensi lunak atau kepentingan karyawan juga sebagai penentu SDM. Manajemen SDM strategis adalah kombinasi dari model keras dan lunak, atau kombinasi dari model Michigan dan model Harvard. Manajemen SDM strategis berfokus pada pengukuran aktivitas SDM, berfokus pada apa yang tidak dapat diukur, tidak dapat dikelola, aset dihargai oleh profesi akuntansi. Berdampak pada pengembangan model perencanaan, peramalan, dan audit SDM. Kriteria dan teknik yang terukur seperti laba per karyawan, nilai tambah per karyawan, biaya per karyawan, dan analisis biaya manfaat pelatihan telah berkembang dari waktu ke waktu. Kerangka manajemen sumber daya manusia strategis. Manajemen SDM strategis dipahami sebagai pola kegiatan sumber daya manusia yang direncanakan dan dimaksudkan untuk memungkinkan organisasi menciptakan dan membentuk strategi bisnis. Pada gambar framework atau kerangka kerja manajemen sumber daya manusia strategi. Di sini tampak ada 2 formulasi, yaitu formulasi strategi perusahaan dan formulasi strategi SDM. Ini saling mempengaruhi, dan formulasi ini dipengaruhi juga oleh environmental eksternal dan environmental internal. Sementara formulasi SDM strategi dipengaruhi oleh strategi analisa jabatan pekerjaan, strategi staffing atau penempatan karyawan, strategi development atau strategi perubahan, kemudian strategi appraisal dan reward, penilaian dan reward, kemudian strategi employee relation. 5 strategi ini mempunyai feedback dan selalu dievaluasi. Skenario SDM yang muncul.
Sifat SDM berkembang dengan perubahan lingkungan pasar yang kompetitif dan kesadaran bahwa SDM harus memainkan peran yang lebih strategis dalam keberhasilan suatu organisasi. Untuk memahami skenario SDM yang muncul dengan lebih baik, maka perlu dilakukan Departemen SDM era baru, yaitu mengubah fokus mereka dari peran administratif menjadi peran strategis, dari pendekatan spesialis yang sempit ke pendekatan generalis, dan dari menghitung aktivitas menjadi menyajikan hasil. Selanjutnya, Departemen SDM bekerja lebih dekat pada karyawan yang membantu mereka memenuhi tujuan perusahaan dan bisnis dengan lebih baik. Kemudian, peran SDM juga harus berubah, yaitu dengan cara SDM harus menjadi kontributor strategis, bermitra dengan manajer operasi, efisien secara administratif, serta menghemat biaya. Kemudian, perusahaan terkemuka di lingkungan yang kompetitif sekarang memiliki Departemen SDM kelas dunia. Template atau contoh kasus ya. Diketahui Colgate atau Palmolive Company. Colgate adalah perusahaan publik Amerika Serikat dengan penjualan lebih dari 5 miliar dolar Amerika. CEO mengembangkan dan mengkomunikasikan arah strategis baru untuk perusahaan berdasarkan apa yang dia sebut sebagai inisiatif perusahaan. Colgate Palmolive ini adalah perusahaan yang memproduksi barang konsumen. Yang kita kenal di Indonesia ini Colgate pasta gigi, Palmolive ini sabun mandi. Ini perusahaan Amerika Serikat yang sudah mengglobal, barang-barangnya masuk ke seluruh negara-negara di dunia. Colgate Palmolive menduduki puncak daftar 25 perusahaan besar terbaik untuk keseimbangan kehidupan kerja. Colgate Palmolive mendorong karyawannya untuk memperluas cakrawala profesional, menarik, mengembangkan, dan mempertahankan orang-orang yang luar biasa adalah prioritas bagi perusahaan ini. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Colgate Palmolive adalah bagaimana mempertahankan keunggulan organisasi di pasar kerja. Manajer Colgate Palmolive memerlukan integrasi strategi SDM yang lebih koheren. Hal tersebut membutuhkan komunikasi yang unggul dari atas, dari bawah, dan di seluruh organisasi, serta memiliki nilai-nilai yang mendorong kerjasama, berbagi informasi, dan pengambilan keputusan bersama. Sekian paparan saya tentang konsep manajemen sumber daya manusia strategis. Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf bila dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.